takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya sehat ya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mau mengabsen dulu ya. Seperti biasa, Bapak akan absen di sini. Hari ini tanggal berapa? Baik, Adinda, biasa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pagi ini, kita seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasionalisme. Ayo, hari ini kita mau lagu apa lagi? Indonesia? Oke, untuk dirigennya silakan maju ke depan. Yang lain boleh, Mbak? Sudah menyanyikan lagu nasionalisme Indonesia Raya. Nah, selanjutnya kita melanjutkan materi ataupun pembelajaran kita pada waktu kemarin. Nah, sekarang kita sudah memasuki tema 6. Hari ini tema 6, pembelajaran tentang apa? Perpindahan. Nah, subtema satunya apa judulnya? Hari ini kan 2 muatan nih. Ada muatan bahasa Indonesia dan juga muatan IPA. Kalau bahasa Indonesianya itu muatan tentang kita cara meringkas teks eksplanasi. Kalau tentang IPA-nya tentang suhu dan garam. Jadi hari ini 2 pembelajaran ini akan saling berkaitan. Oke, sekarang Bapak punya bacaan. Silakan dibaca dulu literasi untuk kegiatan literasi pada pagi hari ini ya. Kita akan mempelajari tentang pengertian suhu dan garam. Perhatikan di depan. Apa itu suhu di situ? Suhu adalah ukuran dari tingkat panas atau dingin. Sementara Kalau mengacu pada energi panas yang berpindah pada dari suatu benda ke benda lain. benda di sini ada 3. Yang pertama, coba silakan Melsi bacakan yang pertama. Suhu ya. Dengan skala tertentu seperti Celsius atau Fahrenheit. Nah, seperti pasang ini nih. Nah, contoh sederhana yang ada di kelas kita. Ini kan bisa merubah dari energi listrik tadi kan? Mekanisme ya, perhatikan konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas atau juga disebut kalor adalah menghantarkan panas, disebut konduktor. Ini adalah penghantar panas ya. Konduktor adalah penghantar panas yang baik. Konduktor berupa logam, misalnya besi, aluminium, dan tembaga. Ya itu. Sedangkan penghantar panas yang baik ya. dan lambat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa contoh isolator antara lain kayu, plastik, dan karet. Iya. Bapak juga punya teks, masih silakan videonya disimak tadi sama seperti tadi. Silakan anda semua menyiapkan pensil ataupun penanya dengan punya. Silakan perhatikan ya. Ini adalah pengertiannya nah. Teksnya sebenarnya adalah tadi pengertiannya. Silakan kamu simak ya. Baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Oke,
Oke, kita mulai dari yang pertama. Ya. Ini ya, apa yang dimaksud dengan teks eksklamasi? Sekarang Bapak bertanya, coba Bapak tanya sama Apriyadi, yo Pri, apa teks eksklamasi itu Pri? Ayo, apa teks eksklamasi? Sudah kita baca, tadi sudah kita tonton videonya, sudah diberi penjelasan oleh di video tersebut. Apa teks eksklamasi? Teks eksklamasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian terperinci mengenai suatu topik, proses, konsep, atau fenomen. Betul tidak jawabannya? Kasih. Meringkas teks. Nah, meringkas teks itu ada langkah-langkahnya, ada cara-caranya. Tidak sembarangan, sesuai dengan tuntutan ya. Tidak sembarangan. Oke. Sekarang ada berapa langkah-langkahnya? 9. Oke, 9. Yang pertama, silakan Berli. Bacalah teks dengan cermat. Artinya dengan teliti. Coba benar-benar dibaca dan dipahami. Ya, dibaca dan dipahami. Jangan hanya dibaca saja. Kalau dibaca tidak dipahami ya tidak akan nyimpen. Ya, artinya tidak bisa kita pahami. Ya. So, jangan membayang kawan yang pakai kacamata. Isi teks di dalam media cetak melalui peta konsep atau peta pikiran. Untuk itu, mari simak penjelasannya. Media cetak mengandung berbagai informasi. Untuk menjelaskan isi teks di dalam media cetak, langkah yang harus dilakukan adalah 1. Perhatikan judul teks dalam media cetak tersebut. 2. Membaca teks dengan seksama. Yang ketiga, menemukan informasi penting beserta kata kunci pada setiap paragraf. Jika tidak tahu maknanya, bisa melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang keempat, memahami setiap informasi penting tersebut. Dan yang kelima, tulis kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kamu pahami dengan menggunakan bahasa sendiri. Salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk jawaban. Nah, sebagai contoh, pada halaman 69, pada bacaan perpindahan panas atau kalor. Nah, langkah yang pertama, kalian harus membaca teks tersebut secara keseluruhan. Lalu kemudian untuk membuat peta konsep, kalian ke halaman 72. Di situ terdapat rambu-rambu bagaimana cara membuat peta konsep, yaitu perpindahan panas atau kalor ditunjukkan dengan 2 peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu api dari kompor dapat memanaskan air di dalam panci sehingga sayur di dalamnya dapat matang. Dan peristiwa yang kedua, peristiwa panas matahari bisa sampai ke tujuan. Ini ya. Perpindahan panas terjadi dengan 3 cara, yaitu cara konveksi, cara konduksi, dan radiasi. Kalian bisa baca teks tersebut dengan teliti terlebih dahulu. Mari kita belajar membuat kesimpulan dari media cetak dengan menggunakan diagram peta pikiran. Dalam sebuah teks dalam media cetak, untuk menggali informasi yang ada di dalamnya, kita bisa menggunakan cara membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada paragraf itu. Nah, paragraf ini kita dapat membuat 4 pertanyaan. Tentu saja dengan jawabannya. Setelah itu, mari kita buat peta konsepnya. Setelah membuat peta konsep, kita dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulan dari bacaan tersebut
berupa peta konsep. Jadi kita membuat proyek ya, itu berupa peta konsep yang mana waktunya Bapak beri waktu selama 30 menit dalam membuat peta konsep tersebut ya. Jadi kamu bisa membuat secara berkelompok. Silakan anda semua bisa membuat kelompok yang telah kita tentukan. Bapak Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan rukun Melayu. Hai Zapin Melayu, kami nak nyoba merangkai kata dalam nyanyian Zapin Melayu dipersembahkan. Bangka Belitung pulaunya indah mempesona, objek wisata ada di mana-mana. Hasil buminya melimpah ruah, hasil lautnya tiada terkira. Marilah datang ke negeri kami sayang, negeri bernama serumpun sebalai. Silakan datang ke negeri kami sayang, negerilah kami serumpun sebalai. Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan rukun Melayu. Hai Zapin Melayu, kami nak nyoba merangkai kata dalam nyanyian Zapin Melayu dipersembahkan. baik, anak-anak semuanya, waktunya 30 menit sudah berlalu. Yang telah Bapak berikan waktunya untuk mengerjakan proyeknya. Bagaimana? Apa sudah selesai? Sudah. Mantap kalau sudah selesai. Baik, sekarang kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil dari proyeknya tersebut? Oke, silakan kelompok Benny, kelompok 1 silakan maju. Dan yang lainnya Bapak harapkan bisa menyimak ya. Kelompok 2 bisa berhadapan ke depan ya, bisa dilihat. Bisa nyender. Oke. Bisa perkenalkan dulu kelompoknya kelompok berapa namanya. Yang lain anak-anak semuanya perhatikan di depan. Tidak ada lagi yang ngobrol, saya lihat. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahri. Perkenalkan, nama saya Balik. Perkenalkan, nama saya Milasari. Iya. Nah, silakan untuk kelompok 1 sudah dibaca teks eksplorasinya? Sudah dipahami ya? Dan situ kan itu berupa LKPD. Silakan kelompok 1 itu presentasikan tentang paragrafnya itu. Silakan untuk yang lembaran kedua. 1. Apa bacaan judul di atas?
sumber energi panas. Ya, selanjutnya. 2. Tulislah kata-kata kunci pada setiap paragraf. Paragraf pertama. Ya. Energi panas, sumber energi dan proses fotosintesis. Ya. Paragraf kedua. Panas matahari dan energi panas dan matahari. Paragraf ketiga. Kehidupan instar plastik dan energi panas. Paragraf keempat. Matahari, api dan gesekan. Oke, selanjutnya. Laporan pengamatan dari hasil bacaan. Oke, sekarang perhatikan, dengarkan laporan dari kelompok 1 dari hasil pengamatan mereka. Silakan, mulai. Kegiatan masak nasi, alat yang digunakan panci dan kompor bisa juga digunakan dengan alat masak nasi, panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan api dari kompor Ya. dan alat penanak nasi elektrik. Sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Ya, selanjutnya. Memasak air bisa dari tangki dan dispenser. Sumber energi panas yang digunakan api dari kompor, dispenser. Sumber energi panas yang digunakan listrik. Mengeringkan baju. Alat yang digunakan panas dan suka. Sumber energi panas yang digunakan matahari dan listrik. Sudah? Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan untuk selanjutnya kelompok berapa yang mau tampil? Oke, silakan kelompok 2. Boleh kelompok selanjutnya kita perhatikan lagi, nanti bisa kita tanya jawab nak setelah selesai. Jadi Bapak harap kita bisa saling menghargai. Jadi di saat teman kamu tampil ke depan, kelompok yang lainnya tidak berbicara, harus perhatikan juga di depan. Nanti di saat kelompok tersebut maju ke depan, temannya yang lagi akan memperhatikan. Jadi harus saling menghargai. Maka terciptalah yang namanya sikap toleransi dan pembelajaran kita akan aman, tertib, ya. Perhatikan. Silakan Muhammad Fauzan untuk memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Afriyadi. Perkenalkan, nama saya Ataya.
masuknya buah batu yang boleh dipakai. Sudah paham dengan materi pembelajaran pada hari ini? Nah, kita coba untuk mengerjakan evaluasi mandiri, ya. Di sini Bapak akan mengukur kemampuan kamu untuk memahami materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan jawaban kamu benar, ya. Itu artinya kamu bisa ataupun kamu memang sudah memahami materi yang kamu pelajari. Oke, silakan tuliskan nama, jangan lupa ya. Tulis nama, terus. Nah, sebelum Bapak menutup, Bapak tanya lagi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Kalau sudah, semoga apa yang telah kita pelajari hari ini, ya, telah Bapak sampaikan pada hari ini, itu bisa bermanfaat untuk kamu semua, ya. Bisa. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu, mudah-mudahan Bapak doakan semoga bermanfaat ilmunya hari ini, ya. Nah, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita selaku umat yang beragama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, silakan Fauzan untuk memimpin doa setelah kita belajar seperti biasa. Silakan. Sebelum kita pulang, maka kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Akhir kalam Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.